Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri Nadif Kalbia. Saya Salsabila Dwi Kamila Putri. Saya Tergiandini. Saya Vira Ristianti. Saya Andi Makfira Ramadhani. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem berbasis aturan dan juga fungsi logik dalam sistem penunjang keputusan. Pada studi kasus, sistem penunjang keputusan menggunakan fungsi logik Tahani untuk penentuan golongan obat sesuai penyakit diabetes. Pengenalan studi kasus yang kami ambil adalah sistem berbasis logika fusi digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan atau SPK untuk menentukan golongan obat yang sesuai bagi penderita diabetes. Sistem tersebut dikembangkan menggunakan metode Tahani dalam logika fusi, di mana data kadar glukosa pasien seperti HbA1c, GDP, dan TTGO dianalisis untuk mengklasifikasikan pasien ke dalam kategori tertentu seperti normal, prediabetes, atau diabetes. Penggunaan logika fusi memungkinkan sistem untuk menangani ketidakpastian dan variasi data medis secara lebih manusiawi dan fleksibel dibandingkan metode konvensional. Cara kerja sistem. Sistem berbasis logika fusi Tahani bekerja melalui beberapa tahap. Yang pertama ada tahap fusifikasi, di mana tahap fusifikasi ini mengubah nilai tegas atau Krebs dan dari hasil pemeriksaan pasien menjadi nilai fusi berdasarkan derajat keanggotaan dalam himpunan fusi. Seperti contoh, kadar HbA1c dapat dikategorikan sebagai kategori diabetes rendah, diabetes normal, atau prediabetes atau juga diabetes. Tahap yang kedua ada pembentukan query fusi, di mana di sini menggunakan operator relasional seperti AND or AND not untuk menggabungkan informasi dari beberapa variabel seperti HbA1c, GDP, TTGO. Yang ketiga ada tahap evaluasi dan inferensi, di mana sistem mengevaluasi setiap query fusi berdasarkan derajat keanggotaan, lalu menyimpulkan golongan obat yang paling sesuai untuk penyakit diabetes. Tahap yang keempat ada output keputusan, di mana di sini hasil dari sistem berupa rekomendasi obat untuk masing-masing kategori dari pasien, yang kemudian dapat dijadikan pertimbangan oleh dokter. Selanjutnya manfaat dan tantangan. Adapun manfaatnya yang pertama itu efisiensi waktu. Dalam praktik klinis, dokter harus cepat dalam pengambilan keputusan, apalagi dalam kondisi yang sangat darurat. Sistem logika fusi ini dapat mengautomasikan sebagian besar dari proses klasifikasi kondisi pasien berdasarkan gejala yang dialaminya. Seperti contohnya, ketika pasien datang dalam gejala demam, batuk, nyeri kepala, sistem dapat langsung mengklasifikasikan kemungkinan penyakit yang dialami pasien, seperti influenza, demam berdarah, ataupun COVID-19, tanpa harus menunggu hasil lab terlebih dahulu. Nah, pada proses ini mempercepat pemberian penanganan dan pengobatan, terutama pada kondisi dengan gejala yang mirip dengan membutuhkan penanganan yang berbeda. Yang kedua, penanganan ketidakpastian. Nah, di dunia medis, data pasien seringkali tidak bersifat pasti. Misalnya, seperti pasien melaporkan nyeri ringan atau demam tidak terlalu tinggi, yang sulit diukur dengan kuantitatif. Logika fusi ini memungkinkan sistem mengelola data dengan nilai keabuan atau gray value. Tidak sekedar benar atau salah. Sistem akan menerapkan nilai keanggotaan terhadap suatu kondisi. Misalnya suhu tubuh 37,8 derajat Celcius termasuk dalam kategori sedikit demam atau demam ringan secara bersamaan. Nah, itu dia manfaatnya. Dengan begitu sistem menjadi fleksibel dan lebih menyerupai cara berpikir manusia dalam menangani informasi yang ambigu dan objektif. Nah, pada tantangan ini ada dua. Yang pertama itu perlu ketelitian dalam menentukan anggota kelompok. Kemudian yang kedua itu bergantung pada
kualitas data awal memiliki keterbatasan dalam menentukan dosis obat. Kesimpulan dan rekomendasi. Metode logika fuzzy tahani efektif dalam mendukung pengambilan keputusan medis untuk pasien diabetes. Untuk meningkatkan efektivitasnya, disarankan melakukan studi lanjutan untuk membandingkan metode fuzzy lainnya dan mengembangkan sistem untuk menyarankan dosis obat yang tepat sehingga output sistem lebih aplikatif dan praktis klinis. Baik, mungkin cukup sekian hasil presentasi kami. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.